Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channelnya HM Paint Custom Paint, guys. Oke, di kesempatan kita kali ini kita akan membagikan sebuah trik ya. Trik ini adalah repaint ulang tangki RX King step by step dari awal hingga akhir sampai nanti ke pemasangan ke motornya, guys. Untuk itu step by step jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dan mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal seperti ini, guys. Oke, silahkan simak video berikut dari awal 0 sampai akhir finishing nanti ya, guys. Jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke. Oke, bisa kita lihat di depan layar Anda atau layar-layar teman semua. Di depan kita sudah ada media tangki RX King, dan tangki RX King ini sudah melewati tahap pengelupasan cat secara total ya. Jadi cat-cat yang menempel pada tangki ini sudah saya kelupas semua, dan ini tinggal platnya saja. Jadi untuk step pertama kita akan epoksi tangki ini menggunakan epoksi primer, guys. Untuk epoksi primernya kita memakai dari produknya Belcoat Primer Surfacer ya. Seperti apa penampakannya Belcoat Primer Surfacer? Dan ini dia. Jadi untuk awal pertama kita pakai Belcoat Primer Surfacer ini, karena dari produknya Belcoat Primer Surfacer ini selain epoksinya halus, epoksi ini juga berguna untuk menahan anti karat, guys. Selain cengkramannya kuat pada media, epoksi ini juga bisa menahan karat di dalam plat atau di dalam media yang akan kita aplikasikan cat nantinya, guys. Jadi untuk itu, untuk pemilihan epoksi primer yang paling tepat, silahkan pakai Belcoat Primer Surfacer ini, guys. Oke, langsung saja. Untuk mixing rasionya, epoksi ini sudah pernah kita ulas di konten saya sebelumnya. Jadi langsung saja kita mencampur epoksi primer ini dalam gelas plastik ini, guys. Untuk pertama kita aduk dulu agar semua partikel epoksi primer ini tercampur secara merata. Setelah itu kita nanti langsung tuangkan saja ke gelas plastik, lalu kita tambahkan hardener dan thinnernya, dan nanti kita aplikasikan ke media, guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masukkan saja epoksi primer ini ke dalam spray gun kita, guys. Di sini saya memakai spray gun tipe F75 ya, dengan nozzle 1,5 mm. Langsung saja kita tuangkan ke dalam spray gun, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita nanti aplikasikan epoksi primer surfacer dari produknya Belcoat ini ke media tangki RX King tadi, guys. Oke, kita lanjut ke next video, guys. Oke, untuk step pertama dalam pengaplikasian epoksi primer ini, pastikan media sudah benar-benar bersih dari debu ataupun minyak ataupun lain-lainnya atau hal-hal yang mengganggu kita dalam proses pengecatan tangki RX King ini, guys. Jadi untuk media plat seperti ini harus benar-benar steril ya, agar nanti epoksi primer surfacer ini bisa menempel dengan sempurna atau bisa merekat dengan sempurna, guys. Dan di sini saya aplikasikan epoksi primer surfacer dari produk yang Belcoat ini 2 lapis atau 2 layer, guys. Dan mohon maaf untuk kawan-kawan semua, untuk pengambilan angle video dari tutorial ini agak sedikit terganggu karena
tripod dari kamera saya tersangkut oleh selang kompresor guys. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan tampilkan hasilnya setelah kita epoxy primer surface ini 2 lapis atau 2 layer guys. Oke, simak terus videonya agar kalian tidak gagal paham guys. Dan seperti inilah hasilnya kiranya setelah kita aplikasikan epoxy primer surfacer dari produknya Belkot ini 2 lapis secara merata. Untuk step selanjutnya kita diamkan media selama 1 kali 24 jam agar mendapatkan daya rekat yang benar-benar kuat guys. Untuk proses selanjutnya setelah 24 jam kita naik ke proses pendembulan. Oke, langsung saja setelah kurun waktu kurang lebih 1 kali 24 jam kita langsung saja mengaplikasikan dembul pada media. Jadi setelah epoxy primer surfacer ini kita aplikasikan dan kita diamkan selama kurun waktu kurang lebih 1 kali 24 jam, step selanjutnya adalah kita aplikasikan dembul ke media jika memang perlu ada yang didembul guys. Oke, simak terus videonya step by step, jangan di skip ya. Oke, untuk step selanjutnya adalah pengamplasan ya. Cuma untuk pengamplasan ini kita skip saja. Kita langsung tampilkan media yang sudah kita amplas dengan grit 400 guys. Jadi seperti ini setelah kita amplas mungkin terdapat goresan-goresan seperti ini, dan nanti kita tahap selanjutnya akan kita beri epoksi lagi. Untuk langkah epoksi selanjutnya kita tujukan pertama kepada proses yang didempul seperti ini dan proses-proses yang terkelupas seperti ini guys. Jadi ini nanti bisa menutup daripada guratan-guratan bekas amplas atau yang sudah terkelupas karena amplas seperti ini guys. Oke, epoksi selanjutnya seperti apa? Kita simak video berikutnya guys. Oke, jadi seperti inilah epoksi kedua yang kita perlukan setelah proses pendembulan dan pengamplasan selesai. Di sini saya menggunakan epoksi dari produknya Belkot PU2K Surfacer guys. Epoksi ini selain cepat kering dan epoksi ini cukup keras, dalam kurun waktu 30 menit epoksi ini siap untuk diamplas guys. Oke, langsung saja kita campur epoksi PU2K Surfacer ini ke dalam gelas plastik ya guys. Untuk mixing rasionya epoksi ini juga pernah kita ulas di konten saya sebelumnya. Silahkan digali konten saya sebelumnya tentang epoksi PU2K Surfacer Belkot cepat kering ya guys. Dan setelah kita lakukan mixing daripada epoksinya, langsung saja kita aplikasikan ke media. Dan di sini saya aplikasikan epoksi PU2K Surfacer ini ke media secara 2 lapis secara merata juga ya guys. Dan setelah itu selang kurun waktu kurang lebih dari 30 menit epoksi ini langsung saja bisa kita lakukan pengamplasan. Untuk stepnya silahkan simak videonya guys.
Oke, jadi seperti inilah tampilannya setelah kita aplikasikan dua layer atau dua lapis epoxy PU2K surfacer dari produknya Belcoat tersebut. Dan hasilnya udah benar-benar halus ya. Ini cepat kering, ini udah 30 menit saya sentuh juga sudah kuat, tidak bekas lagi. Tetapi meskipun ini udah halus, kita tetap sarankan untuk melakukan pengampasan terlebih dahulu sesuai SOP ya guys, untuk membuka pori-pori daripada epoxy ini, dan seterusnya nanti kita amplas dulu baru kita naik ke step berikutnya guys. Oke, setelah step sebelumnya sudah selesai, di sini saya menggunakan amplas dari grid 600 ya. Berhubung amplas grid 800 saya habis, di sini saya menggunakan amplas grid 600 dan saya amplas secara hati-hati dengan air ya, karena grid 600 ini agak lumayan kasar, harusnya kita pakai grid 800. Kita amplas secara menyeluruh, secara merata, dan nanti kita langsung saja ke step berikutnya guys. Oke, setelah tahap pengamplasan dan pengeringan selesai, langsung saja kita ke tahap selanjutnya. Berhubung tangki ini berwarna hitam, jadi langsung saja kita aplikasikan cat hitam solid ya. Di sini saya memakai cat hitam solid jet black, dan kita aplikasikan cat hitam solid jet black ini dua lapis atau dua layer juga guys. Setelah layar pertama selesai kita aplikasikan, kita jeda dengan kurun waktu 15 menit, lalu kita langsung saja naik ke layar kedua guys. Dan di layar kedua ini kenapa kita aplikasikan dengan dua layer, karena kita benar-benar memperhatikan tingkat kerataannya daripada cat hitam jet black ini guys, agar nanti hasilnya benar-benar sempurna dan merata. Oke guys, tibalah saatnya kita untuk memfinishing daripada proses pengecatan tangki air king ini. Dan di sini saya menggunakan clear coat dari produknya Belcoat dengan seri 2100 HS ya. Untuk pemasangan strippingnya kita skip saja agar durasi videonya tidak kepanjangan. Langsung saja kita bacakan mixing rasio dari Belcoat ini. Untuk clear 2, hardener 1 dan thinner 0,5. Untuk umur pencampuran adalah 2 jam. Untuk aplikasi 2-3 lapis. Untuk kekentalan semprot 10-12 detik. Untuk pengecatan kembali kita flash off dengan 10 menit atau 10 menit ya. Oke, langsung saja kita mixing daripada clear coat 2100 HS dari produknya Belcoat ini guys. Oke, di depan kita sudah tersedia clear coat yang sudah kita tuang di dalam gelas plastik ya. Saat penuangan tadi kamera saya mati, jadi ini saya jelaskan. Untuk clear di bagian sekian 2 dan 1 di hardenernya sekian, jadi ini 2 banding 1 ya. Untuk thinnernya nanti kita kasih kisaran 0,5 saja, jadi langsung saja kita tambahkan thinnernya dan nanti kita langsung aplikasikan ke media guys. Untuk thinnernya saya juga pakai dari produknya Belcoat Slow Reducer ya. Kita tuangkan thinnernya 0,5 sedikit saja ya berarti. Nah, sudah
sudah cukup, saya rasa sudah cukup, dan langsung saja kita aduk dan kita masukkan ke spray gun. Jadi saya ulangin lagi, untuk clear coat 2 di bagian sini, untuk hardener di bagian sini, dan thinnernya sedikit saja 0,5, dan nanti kita aplikasikan clear coat ini dengan spray gun bernosel 0,8 ya guys. Ini saya pakai spray gun HVLP yang pernah kita review kemarin dengan nozzle 0,8. Langsung saja kita aplikasikan ke media. Dan di sini untuk step pertama aplikasi kita kabutkan dulu saja untuk mengunci daripada sisi-sisi bagian pinggiran strippingnya guys, agar tidak masuk ke dalam stripping dan menyebabkan stripping bergelembung di bagian tengah. Oke, langsung saja kita aplikasikan, kita kabut-kabutkan tipis-tipis dulu saja merata hingga warna tangki ini sedikit agak kelihatan ngedov ya guys. Jadi step by step perhatikan dengan teliti agar kalian juga mendapatkan hasil yang maksimal juga guys. Dan seperti inilah penampakannya setelah kita aplikasikan clear coatnya secara kabut. Jadi fungsinya untuk mengunci daripada sisi-sisi pinggiran untuk strippingnya ya, seperti ini. Dari pinggir-pinggiran ini biar aman, tertutup dengan kabutan clear tadi, dan clear tidak masuk ke dalam stripping, dan stripping nanti ketika kita clear coat basah itu bisa aman guys. Oke, jadi seperti ini penampakannya, tangki menjadi seperti dove. Oke, untuk layer kedua kita semprotkan lagi setelah jeda kurun waktu kurang lebih 10-15 menit. Di layer kedua ini kita ambil semi gloss dulu ya, jangan langsung ngejar basahnya, soalnya ini untuk mengunci daripada partikel-partikel yang kita semprotkan pertama tadi secara kabut ya guys. Oke guys, setelah kita jeda kisaran 10 hingga 15 menitan lagi, langsung saja kita aplikasikan clear ke layer ketiga ya. Dan di sini saya aplikasikan secara flat atau kita ambil basahnya secara merata. Untuk ritme saya percepat, dan untuk keluaran cat kita tambahin setengah ulir. Untuk daya sebar kita full ya, dan angin kisaran 30 psi. Untuk ritme kita percepat, bisa kita lihat gerakannya. Untuk clear coat kita percepat seperti ini, untuk jarak tembak kita perdekat ya, agar tidak terjadi overspray yang berlebihan. Dan nanti silahkan simak hasilnya setelah pengekliran ini selesai guys. Dan seperti inilah hasilnya guys, setelah kita lakukan tahap pengakhiran 3 layer atau 3 lapis secara berurutan dan secara step by step ya guys. Jadi untuk hasil seperti ini silahkan nikmati hasilnya, dan silahkan kalian coba di rumah. Semoga kalian juga berhasil dan mendapatkan hasil yang benar-benar sempurna seperti ini. Jadi untuk itu step by step jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dan mendapatkan hasil yang benar-benar sempurna guys. Oke, untuk itu cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan konten-konten dari kita bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan bagikan ke seluruh media sosial kalian agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Untuk itu akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam satu angin guys.